Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri ni'matin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan pada hari ini saya akan mempresentasikan tentang hasil karya saya yang mereview jurnal. Di sini judul saya yaitu tentang Learning from the Pedagogy of Pesantren in Indonesia. Jadi di sini kita akan membahas tentang pesantren di Indonesia. Ya. Untuk sebelumnya, perkenalkan, nama saya Okoyus Rizar dari kelas PAIP 2017 dan semester 7. Nah, di sini dari penulis itu sendiri, yaitu tentang dari penulis Syamsul Ma'arif itu menjelaskan tentang latar belakang masalah dari judul pada jurnal ini, yaitu latar belakangnya yaitu dari perspektif ilmu pendidikan pedagogi pesantren sangat relevan untuk diterapkan dalam sistem pendidikan nasional dengan memperhatikan kenyataan bahwa pendidikan merupakan agen transisi yang menunjang tinggi nilai-nilai dan adat istiadat serta ilmu yang dapat merekayasa strategi kemanusiaan dan budaya dalam mewujudkan masyarakat yang berbudaya dan bermartabat. Selanjutnya, pesantren dalam upaya rekonstruksi pendidikan khas Nusantara merupakan suatu kebutuhan karena pesantren telah membuktikan kemampuan dalam melakukan antara tradisionalisme dan modernisme serta telah memberikan kontribusi bagi NKRI. Terus, apalagi jika melihat pesantren sistem pendidikan dari sejarah awal berdirinya sampai sekarang dapat dikatakan demikian, pesantren selalu dekat dengan masalah moralitas, kemanusiaan, dan transformasi sosial. Oleh karena itu, tujuan dari pesantren sistem pendidikan secara umum menimbang peserta didik untuk memiliki kepribadian yang baik dengan ajaran Islam sehingga mereka dapat menjadi dai agama Islam di masyarakat sekitar. Nah, itu adalah latar belakang sekilas dari latar belakang yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya yaitu tentang tujuan dari penelitian ini, yaitu dari peneliti itu bertujuan untuk mengungkapkan realitas empiris dari teori dan praktik pesantren pendidikan yang pernah dilakukan dan dikembangkan di masa lalu dan masih eksis hingga saat ini. Itu adalah tujuan dari penelitian jurnal ini. Terus landasan teori dari jurnal yang saya teliti ini yaitu di Indonesia pedagogi sering diartikan sebagai pengajaran, oleh karena itu ia didefinisikan sebagai seni dan ilmu mengajar untuk anak-anak. Jadi pedagogi pesantren adalah integrasi antara sains dan seni mengajar. Sebagai sistem pendidikan menurut Suyoto, pesantren telah memadukan pemahaman belajar mengajar pada saat yang bersamaan. Pesantren biasanya melibatkan interaksi khusus antara guru dan siswa. Demikian juga yang sering disebut kiai dan santri. Dalam hubungan seperti ini ada hubungan yang sangat erat antara kiai dan santri. Dan pesantren berbeda dengan sistem pendidikan manapun karena dilakukan secara terus-menerus siang dan malam. Secara fungsional, pesantren telah memainkan peran multifungsi. Pesantren tidak hanya sebagai tempat yang hanya belajar agama atau ngaji, tapi meninjau realitas dan kebutuhan memecah masalah yang terjadi di luar pesantren. Selain pesantren masih mengajar kitab kuning pesantren serta lembaga pengembangan intelektual, sistem ekonomi, dan iptek, pesantren telah digunakan baik sebagai gerakan kesadaran transformatif dan pemberdayaan masyarakat, advokasi ketidaksetaraan atau diskriminasi gender, pluralisme, hak asasi manusia, dan demokrasi. Faktanya ada beberapa pesantren yang berkembang pesat menjadi lembaga pendidikan tinggi sebagai lembaga pengembangan olahraga, seni, dan budaya. Pesantren komunitas terutama melalui santunan taman dingin kiai, melalui tumbuh kesadaran akan isu kekinian yang harus dibenahi pesantren. Itu adalah tentang teori dari jurnal tersebut. Terus tentang hipotesis atau pertanyaan dari peneliti itu ada beberapa, yaitu
Apa itu pedagogik pesantren termasuk model pendidikan di pesantren? Itu adalah yang pertama. Terus yang kedua, proses pembuatan model pesantren sebagai sistem pendidikan di Nusantara dan bagaimana demikiannya pesantren dalam menanggapi isu kontemporer juga diartikan sebagai pertanyaan peneliti, yaitu ada beberapa pertanyaan dari peneliti. Terus metode yang dilakukan dari peneliti ini adalah peneliti ini menggunakan metode kualitatif atau dengan cara observasi. Terus subjek dari penelitian ini adalah pondok pesantren, kiai, santri dan pemerintah, karena ada isu-isu kontemporer dari pemerintah baik dari kiai maupun yang lainnya. Terus alat ukur dalam peneliti ini adalah ada beberapa alat ukur dalam peneliti jurnal yang saya review ini adalah dengan observasi. Teknik pengumpulan data yang saya lakukan yaitu dengan observasi. Teknik analisis data. Analisis dalam jurnal tersebut dapat diambil yaitu dengan cara mengobservasi dari beberapa data yang sudah valid dan langsung berfokus pada pesantren-pesantren dalam metode pedagogi pembelajaran di pesantren. Selanjutnya yaitu tentang hasil penelitian. Di sini dari jurnal itu sudah dijelaskan bahwa ada beberapa hasil dari penelitian itu sendiri, yaitu berdasarkan analisis di atas, maka tulisan ini masih bersifat umum. Jadi tulisan ini masih bersifat umum atau hasilnya itu masih bersifat umum dikarenakan keterbatasan kajian yang berfokus pada literatur ahli terkait pesantren untuk kemanusiaan dalam pendidikan. Sebagai analisis terhadap penelitian, sejarah peneliti menemukan beberapa konsep ideal tentang pesantren melalui pedagogi, model pembelajaran, tradisi, kurikulum, dan metode pengajaran. Pesantren dengan pengaruhnya dalam pedagogi menunjukkan penjelasannya seperti pesantren pedagogik berfungsi sebagai transmisi ilmu pengetahuan Islam, pesantren sebagai pemeliharaan tradisi Islam, dan pesantren sebagai reproduksi ulama. Ada masalah krusial yang perlu segera direspon oleh pesantren ketika berhadapan dengan isu-isu modernitas, termasuk munculnya sejumlah ideologi transnasionalisme secara reformasi yang terkesan bertentangan dengan karakter dan watak pesantren. Salah satu hal utama yang tidak bisa diabaikan agar pesantren selalu adaptif dengan perkembangan adalah melakukan perubahan paradigma baru yang perlu dikembangkan. Para pesantren harus mengambil titik strategi, yaitu dalam rangka pembentukan sosial dan deliberasi sosial. Terus diskusi dari jurnal ini yaitu pesantren prihatin terutama dengan sistem pendidikan nasional memberikan platform yang identik untuk identitas budaya Indonesia. Dalam konteks perkembangan ilmu pendidikan di Indonesia, pesantren terjadi dalam rangka mempercepat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dunia sebagai fakta yang tak terbantahkan dari masyarakat modern. Melalui tradisi dan kearifan lokalnya, konsep pesantren memiliki fokus yang baik dalam menjaga bangsa Indonesia dan tidak bertentangan dengan keyakinan atau ideologi yang diyakini oleh masyarakat Indonesia sebagai kebenaran. Selanjutnya, kesimpulan dari review jurnal ini adalah pesantren melalui pedagogi, model pembelajaran tradisi, kurikulum, dan metode pengajarannya. Pesantren dengan pengaruh dalam pedagogi menunjukkan penjelasannya, seperti pesantren pedagogi berfungsi sebagai transmisi ilmu pengetahuan Islam, pesantren sebagai pemberian tradisi Islam, dan pesantren sebagai reproduksi ulama. Pesantren harus terus menambah penduduk asli nilai pesantren yang terbukti memberikan kontribusi positif bagi NKRI, seperti kesederhanaan, tasamuh, dan pengakuan terhadap keagamaan. Pesantren juga harus berkomitmen pada pembentukan masyarakat yang beradab, yang mampu menjunjung tinggi isu kemanusiaan, menumbuhkan toleransi dan kebebasan berpendapat, mengedepankan dialog, dan memiliki kesadaran nasionalisme dan kerukunan sosial. Juga pesantren dalam menyikapi isu kekinian senantiasa memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan dan peradaban, membangun kerukunan dan saling menghormati sang manusia yang memiliki latar belakang beradab. Pesantren mencoba menawarkan jalan tengah atau tasamu, suara untuk keadilan hak asasi manusia dan demokrasi. Untuk tujuan ini,
pesantren tetap menjadi lembaga rujukan ke masyarakat. Terus dari review atau jurnal yang sudah saya baca itu ada beberapa komentar dari saya itu memberikan teori beserta untuk kelebihannya, memberikan teori beserta contoh real implementasinya dalam dunia pendidikan, dan jurnal ini referensinya sudah memperkuat argumen. Terus kekurangannya yaitu dalam kesimpulan peneliti menjelaskan bahwa peneliti masih keterbatasan kajian. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan dari teman-teman kelas PIE 2017 yang semester 7 sekarang ini. Mungkin ada beberapa pertanyaan, silahkan tulis dalam komentar video yang saya unggah ini. Sekian dari saya, tidak ada salah kata, saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.